Nama saya Akta Prawira. Jadi di sini saya sebagai tenaga teknis yang membidangi konservasi. Baik, sebelumnya bisa tolong Bapak ceritakan bagaimana sejarah berdirinya tempat konservasi penyu ini, Pak? Ya, mungkin sedikit saya ceritakan tentang gambaran umum kawasan ini terlebih dahulu. Jadi konservasi penyu ini itu terletak di Desa Par, Kecamatan Pariaman, Kota Pariaman. Jadi kurang lebih konservasi penyu ini dari pusat kota itu sekitar 4 sampai 5 km saja, dekat. Dan Pariaman ini sendiri mempunyai 5 pulau. Ada namanya Pulau Kasia, Pulau Kedua, Pulau Tangah, Pulau Ujung, dan satu lagi Pulau Bandung. Jadi di mana setiap pulau ini itu sudah ditetapkan zonasi kawasannya. Pulau Kasia itu ditetapkan sebagai zona inti konservasi, yang mana zona inti ini tidak boleh ada aktivitas apapun kecuali untuk penelitian dan edukasi. Yang kedua, zona pemanfaatan. Zona pemanfaatan itu ada di Pulau Angke Duo. Jadi kalau Pulau Angke Duo itu dimanfaatkan sebagai zona wisata bahari. Dan ada lagi zona penyangga, zona perikanan berkelanjutan. Kalau zona perikanan berkelanjutan itu ukuran kapal itu dibatasi ukurannya. Kalau kedapatan kapal yang di atas 9 GT atau 10 groton itu kita tangkap. Karena di sini selain kita konservasi peredaran laut daerah, kita juga melakukan pengawasan. Nah, gitu. Kalau untuk sejarah, jadi sejarahnya konservasi ini berdiri sejak tahun 2008 mulai dibangun. Dan mulai operasionalnya di tahun 2009. Di 2011 itu dibentuk namanya UPTD Konservasi Penyu di bawah Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pariaman awalnya. Dan seiring berjalannya waktu, keluarlah satu undang-undang yang mengatur tentang Pemda, yang mana salah satu undang-undang itu mengatur tentang konservasi. Salah satu pasalnya mengatur tentang konservasi. Yang salah satu bunyi dari undang-undang tersebut, konservasi penyu ini harus diserahkan pengelolaannya ke pemerintah provinsi. Dan undang-undang ini mulai diberlakukan pada tahun 2017. Di Januari 2017 undang-undang ini mulai dilakukan. Pada Januari tahun 2017, resmilah kawasan konservasi Kota Pariaman ini diserahkan pengelolaannya ke pemerintah provinsi di bawah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat. Dan setelah diserahkan ke provinsi, jadi dinamakan namanya UPTD KPS BKP, Konservasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat. Setelah didirikannya UPTD ini, kita membawahi 7 KKPD di Sumatera Barat atau 7 kawasan konservasi perairan daerah di Sumatera Barat. Mulai dari pesisir selatan terletak di Pulau Karabakete, di Kota Padang terletak di Pantai Manis, di Kota Pariaman di sini, di Kabupaten Padang Pariaman ada di Gasan, Kabupaten Agam ada di Tiku, Pasaman Barat ada di Pulau Panjang, dan satu lagi ke Pulau Mentawai, Selat Bunga Laut. Tidak hanya itu, kita juga melakukan konservasi di perairan umumnya. Kalau untuk konservasi perairan umum, kita ada di Danau Singkara sama BGI Cincin. Jadi kalau untuk di Danau Singkara, kita khusus mengkonservasi ikan-ikan endemik di Danau Singkara. Kalau untuk di Danau Singkara, kita konservasi ikan bilik. Dan selain itu, kita juga melakukan pengawasannya, baik itu di perairan umum maupun di laut. Kalau di perairan umum atau di Danau Singkara, itu kita rutin melakukan razia di kawasan itu. Razia bagan-bagan yang masih mempergunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, seperti mata jaringnya ukuran 1 mili x 1 mili.
Ya harus kalau kedapatan masih ada yang memakai ukuran mata jaring di bawah 3/4 itu biasanya kita sita baganya. Ada lagi kita melakukan pengawasan di laut gunanya untuk melakukan pengawasan terhadap kapal-kapal yang melakukan illegal fishing seperti kata harimau misalnya, atau pengeboman di area terumbu karang. Kalau kita dapat itu bisa ditangkap. Kita proses dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Ini sebagai gambaran umum itu mungkin ada pertanyaan. Siapa saja biasanya wisatawan yang berkunjung ke sini, Pak? Ya, jadi kalau untuk wisatawan yang datang berkunjung itu rata-rata kebanyakan dari kalangan pelajar mahasiswa. Jadi kalau untuk kegiatannya di sini dia datang, kita berikan edukasi baik itu di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Ya gitu. Kapan waktu terbaik bagi pengunjung untuk berkunjung yang bisa mendapatkan edukasi seperti ini juga, Pak? Kalau untuk berkunjung biasanya tamu-tamu dari rombongan itu biasanya datang pagi jam 9 sampai jam 12 ya. Kalau untuk wisata keluarga itu kebanyakan datang sore biasanya. Jenis penyu yang ada di dunia. Ya, jadi ada 7 jenis penyu di dunia. 6 diantaranya ada di Indonesia. Ada namanya penyu hijau, penyu lekang, penyu sisik, penyu belimbing, penyu tempayan, dan penyu pipih. Yang satu jenisnya lagi namanya penyu kempi. Yang jenis penyu kempi ini cuma berada di perairan Amerika sana. Itu pun statusnya sudah sangat kritis. Malahan sebagian ilmuwan sudah ada yang mengatakan bahwa penyu ini sudah punah. Dari 6 jenis tadi, 4 jenis ada di Sumatera Barat. Kita punya 4 jenis di Sumatera Barat. Ada namanya penyu sisik, penyu hijau, penyu lekang atau penyu abu-abu, dan penyu belimbing. Khusus untuk penyu belimbing itu cuma ada di perairan Kepulauan Mentawai. Jadi yang jenis penyu belimbing ini itu lebih suka di daerah yang mempunyai laut dalam. Dan kalau untuk status penyu ini sendiri, itu statusnya sudah terancam punah atau dikategorikan appendix 1 CITES. Jadi appendix 1 CITES ini semua pemanfaatan penyu beserta turunannya itu dilarang secara internasional. Dan diturunkan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90, bunyinya barang siapa memelihara, menyimpan sarang atau hewan yang dilindungi itu bisa dipidana 5 tahun dan denda 100 juta. Jadi kenapa ini dipelihara di sini? Karena di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90 itu terkecuali untuk edukasi dan penelitian. Kebetulan penyu-penyu yang ada di sini itu kita penunjukkan untuk edukasi dan penelitian. Nah, mungkin begitu. Baiklah, kalau begitu bagaimana tips dari Bapak untuk pemirsa bagaimana cara membedakan antara penyu dan kura-kura karena mereka itu memiliki bentuk yang mirip. Ya, mungkin ada 3 cara untuk membedakan penyu dengan kura-kura. Yang pertama itu kita lihat dari habitatnya. Kalau penyu habitatnya di laut, kura-kura habitatnya di darat atau di perairan tawar. Yang kedua itu kita bisa lihat dari alat geraknya. Kalau penyu dia punya sirip, dia berenang di laut. Sedangkan kalau kura-kura dia punya kaki, punya kuku, dia lebih dominannya berjalan. Kalau di dalam air pun, ketika dia masih ke dalam air, dia cenderung jalan di dasar perairan biasanya. Yang terakhir, dari cara pertahanan dirinya. Kalau kura-kura
dia akan ketika dia merasa terancam, dia akan masukkan kepala kakinya ke dalam karapas. Sedangkan kalau penyu tidak, kalau penyu dia cuma bisa melipat siripnya ke dada. Jadi pertahanan si penyu ini sangat lemah sekali. Ya, mungkin itu 3 cara itu mungkin adik-adik sudah bisa mengidentifikasi yang di sini penyu atau kura-kura. Ataupun dengan 3 cara itu, kalau ada orang yang melakukan eksploitasi atau memperjualbelikan penyu ataupun kura-kura dengan 3 cara itu, adik-adik sudah bisa tahu yang dijual itu penyu atau kura-kura. Seandainya kalau yang dijual itu penyu, adik-adik bisa mungkin memberikan sedikit edukasi kepada penjual, karena penyu itu hewan yang dilindungi. Baiklah, terima kasih Pak atas waktunya dan juga ilmu yang sangat bermanfaat. Semoga untuk kedepannya tidak ada lagi para penjual yang memanfaatkan penyu untuk dijual, karena sebagai yang sudah kita ketahui, penyu itu merupakan hewan yang sudah langka. Terima kasih Pak. Nah, jadi jika kalian berkunjung ke tempat konservasi penyu ini, kalian tidak hanya bisa melihat beraneka jenis penyu, mulai dari anak-anaknya hingga yang sudah besar seperti yang ada di samping saya ini. Kalian juga bisa mendapatkan ilmu atau edukasi tentang penyu, beraneka jenis penyu, dan juga bagaimana cara kita untuk merawat penyu. Nah, baiklah, sekian saya dari